Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Selamat datang di channel YouTube SMP Negeri 3 Kota Singkawang. Ibu ingatkan kembali, jangan lupa subscribe, like video ini, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian selalu update video-video materi pembelajaran yang lainnya. Bersama Ibu Desi, di sini Ibu akan menjelaskan materi prakarya kelas 9 semester ganjil, yaitu tentang pengolahan ikan dan daging menjadi makanan siap saji. Adapun kompetensi dasar dari materi ini adalah 4.1 mengolah bahan pangan hasil peternakan seperti daging, telur, susu, dan perikanan seperti ikan, udang, cumi, rumput laut yang ada di wilayah setempat menjadi makanan serta menyajikan dan atau melakukan pengemasan. 4.2 membuat bahan pangan setengah jadi dari bahan pangan hasil peternakan dan perikanan yang ada di wilayah setempat serta menyajikan dan atau melakukan pengemasan. Indikatornya 4.11 menjelaskan teknik dan langkah-langkah pengolahan bahan ikan dan daging. 4.12 menjelaskan teknik pengemasan dan penyajian. 4.2.1 membuat produk dari ikan atau daging menjadi olahan setengah jadi. 4.2.2 mengevaluasi dan melaporkan proses dan hasil pengolahan ikan dan daging. Metode pengolahan. Memasak adalah kegiatan menyiapkan atau mengolah bahan makanan menjadi hidangan yang siap untuk dikonsumsi dengan cara memanaskan bahan makanan agar bahan makanan tersebut aman untuk dikonsumsi. Memasak terdiri dari berbagai macam metode, teknik, peralatan, dan kombinasi bumbu dan rempah agar dihasilkan cita rasa yang lezat. Bahan pangan mentah atau belum diolah sebenarnya kaya akan nutrisi. Bahan pangan bisa berubah kandungan nutrisinya apabila dimasak atau diolah dengan cara yang salah, seperti menggoreng ikan sampai kering dapat membuat protein yang terkandung dalam ikan menjadi rusak. Meski begitu, penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar makanan justru akan lebih bernutrisi setelah dimasak karena adanya penambahan bahan pangan lainnya seperti sayuran dan buah. Metode memasak bahan pangan ikan dan daging biasanya dengan metode merebus atau boiling, mengukus atau steaming, menggoreng atau fried, membakar atau grilling, dan memanggang atau di oven. Kalian telah mempelajari 3 metode di atas di kelas 8 kan? Yaitu merebus, mengukus, dan menggoreng. Alur atau tahapan pengolahan. Berikut adalah alur atau tahapan pengolahan yang sering dilakukan. Terdiri dari perencanaan terlebih dahulu, lalu dilanjutkan dengan pembuatan. Setelah pembuatan akan dilakukan pengemasan. Dan yang terakhir harus dilakukan evaluasi. Silakan dipelajari ya. Bagian berikut ini. Ini. Silakan dipelajari alur tahapannya. Penduduk di Indonesia biasa mengolah ikan dan daging menjadi beragam makanan pendamping nasi atau lauk. Semua bergantung pada tradisi dan kearifan lokal pangan setempat. Oleh karenanya, terdapat beragam olahan ikan dan daging menjadi makanan khas daerah setempat di seluruh Indonesia. Olahan ikan dan daging khas tiap daerah tersebut memiliki cita rasa yang unik dan berbeda karena penggunaan bumbu dan rempah serta komposisi dan campuran yang berbeda pula. Pengetahuan tentang bumbu dan rempah-rempah pada saat mengolah bahan pangan sangat dibutuhkan. Bumbu berfungsi untuk menambah cita rasa dan dapat menghasilkan cita rasa yang berbeda dengan kombinasi dan komposisi tertentu pada olahan pangan. Berikut ini beberapa jenis rempah yang digunakan dalam mengolah bahan pangan. Yang pertama ada cabai. Yang kedua ada bawang merah. Yang ketiga ada bawang putih.
Lalu selanjutnya ada jahe, ada juga lengkuas, lalu ada kencur. Silakan kalian cari contoh rempah yang lain beserta penjelasannya ya. Setelah kalian mengetahui aneka bumbu dan rempah, siapkan ikan dan daging yang masih segar untuk diolah. Bahan ikan yang segar akan lebih nikmat kalau langsung diolah dengan menambahkan bumbu dan rempah-rempah. Untuk mengolah ikan tersebut, dilakukan beberapa tahapan, dimulai dari perencanaan atau merancang proses pembuatannya, dan penyajian yang memiliki nilai estetis dapat menambah nilai ekonomi yang tinggi. Berikut ini akan diberikan beberapa contoh pengolahan. Di sini kita akan mengambil contoh pengolahan ikan ya. Tahap pertama yang dilakukan untuk pengolahan ikan yaitu perencanaan. Di situ ada 5 poin dalam tahap perencanaan. Setelah tahap perencanaan akan dilakukan persiapan alat dan bahan. Di sini kita akan mengambil contoh ikan perairan payau yang akan diolah. Ada ikan kakap yang sering dikonsumsi oleh banyak orang. Ikan kakap akan diolah menjadi sop ikan kakap dengan cara sebagai berikut. Silakan diperhatikan dan disimak ya. Lanjut ke proses pembuatan di sini. Bersihkan ikan lalu potong menjadi 3 bagian. Kemudian lumuri dengan garam dan jeruk nipis. Diamkan sekitar 15-20 menit. Selanjutnya iris bumbu yang dibutuhkan. Lanjutan proses pembuatannya, tumislah bawang merah dan bawang putih sampai harum, kemudian tambahkan bumbu-bumbu lainnya. Buatlah air kaldu sebagai penambah rasa. Selanjutnya masukkan tumisan bumbu-bumbu ke dalam air kaldu yang sudah mendidih. Masukkan daun bawang yang sudah dipotong-potong tadi. Lalu masukkan daun kemangi untuk menambah cita rasa sop ikan kakap merah. Penyajian dan evaluasi. Untuk penyajian sop ikan kakap menggunakan mangkuk akan lebih enak disajikan pada saat masih panas dengan penambahan jeruk nipis sesuai selera. Membuat sop lebih segar disantap dengan menggunakan nasi ataupun tanpa nasi. Untuk evaluasi di akhir pengolahan ikan perairan payau, silakan uji masakanmu dengan mempersilahkan guru atau temanmu untuk mencobanya. Buatlah catatan evaluasi tentang masakanmu sebagai bahan perbaikan. Nah, itu tadi materi pengolahan ikan dan daging menjadi makanan siap saji. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami ya. Selamat belajar, tetap menjaga jarak, selalu jaga kesehatan dengan rutin mengkonsumsi suplemen, sering mencuci tangan, dan tetap menggunakan masker kemana saja. Sampai bertemu di video pembelajaran yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.